kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami yang baik. Terima kasih untuk terus kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bisa kembali hadir di hadapan hadirat-Mu, di tempat ini, di gereja-Mu ini, dengan tidak kekurangan suatu apapun, untuk memuji, memuliakan, pertama bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan, dan itu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat semua saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Sekali lagi Shalom. Salam kudus untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Anak-anak Tuhan pasti selalu diberikan sukacita ya Bapak Ibu ya. Dan itu selalu kita rasakan pastinya setiap hari. Karena kita paham dan kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang tentunya jika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, semua akan sesuai dengan seturut kehendak Allah. Bukan rencana kita tetapi rencana Allah. Bukan rancangan kita tetapi rancangan Allah. Karena kita tahu rancangan Allah sudah paling yang terbaik. Mungkin kita sebagai manusia dengan segala pengetahuan yang kita miliki, dengan segala pemikiran yang kita punya, mungkin kita agak sedikit mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namanya manusia, ya, manusia. Tapi kita paham dan kita mengerti bahwa tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi rencana yang lebih baik, tidak ada lagi rancangan yang lebih baik dibandingkan oleh rancangan dan rencana oleh Tuhan Yesus sendiri yang membentuk kita sebagai manusia dan anak-anaknya. Amin ya Bapak Ibu. Dan pada hari ini sungguh senang akhirnya saya bisa kembali hadir di sini, berdiri di depan mimbar ini, karena kemarin sebelumnya ada beberapa halangan yang saya akhirnya tidak bisa berdiri. Tapi puji Tuhan, saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memampukan saya dan kita semua yang hadir di sini. Dan hari ini saya berkesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Kita berbicara tentang pengetahuan Bapak Ibu, ya, pengetahuan. Ada pepatah mengatakan bahwa knowledge is a power. Knowledge is a power. Atau kita bisa bilang bahwa pengetahuan itu berkuasa. Pengetahuan itu berkuasa. Itu sebabnya hampir di semua negara yang ada di dunia ini itu berupaya keras memberikan effort terbaik mereka untuk meningkatkan pengetahuan warganya, masyarakatnya, itu dengan mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan atau mengevaluasi apapun kurikulum atau pendidikan mereka yang ada di negara itu, supaya mereka juga di samping itu juga mengadakan banyak sekali penelitian untuk dijadikan sebagai sarana untuk mencapai apa? Untuk mencapai pengetahuan yang lebih baik. Karena sekarang kemajuan teknologi sudah sangat pesat. Kalau masyarakatnya sendiri tidak bisa dan tidak paham, tidak mengikuti perkembangan zaman, ya, maksudnya kemajuan perkembangan zaman yang sudah semakin canggih ini, yang modern ini, itu mereka akan tertinggal. Begitu juga dengan Indonesia. Beberapa kita mungkin sekarang bahkan yang kalau misalnya yang punya anak-anak kecil itu biasanya orang tuanya juga ikut belajar, ya, karena mereka perlu didampingi gitu. Kalau dulu mungkin kita belum ada online, belum ada sistem online, sekarang sudah ada. Ada juga yang sudah offline tapi tetap hybrid. Hybrid itu online dan offline itu secara bersamaan.
Begitu. Bagaimana sekarang pendidikan Indonesia memberikan sarana terbaik mereka untuk orang atau siswa yang tidak masuk pun mereka juga bisa tetap belajar dari rumah. Begitu. Jadi meskipun mereka sakit, biasanya kalau zaman saya dulu, mungkin kita yang di tahun yang 2000-an atau 90-an gitu, kalau sakit ya udah tidur istirahat di rumah. Ya, nggak ada sarana yang mereka bisa tetap mengikuti pelajaran ketika pada pagi hari itu guru menyampaikan. Kalau sekarang sudah canggih, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai platform apapun yang diberikan oleh sekolah itu, ya. Dan itu sekarang sudah menunjang untuk kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan manusia saat ini. Tetapi tidak sedikit juga kita lihat itu adalah sebagai sesuatu yang baik, Bapak Ibu. Tetapi tidak sedikit juga bahwa pengetahuan yang sekarang itu cenderung akhirnya mereka terjerumus di dalam kesesatan. Di balik dari kemajuan itu juga ada sesuatu yang menyesatkan. Karena sekarang semua informasi bisa didapatkan. Mungkin kita lihat, wah ini semakin canggih, semakin gampang, semakin mudah. Ya betul. Tetapi apapun yang semakin mudah itu juga semakin menyesatkan. Tidak memungkiri bahwa itu juga semakin menyesatkan. Dan begitu juga tentang pengetahuan dan teknologi dan pemberitaan firman Tuhan. Ya, demikian pula dengan kehidupan kita sekarang yang kita jalani ini, kita harus mengaitkan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Khususnya di dalam masa dispensasi kasih karunia. Ya. Atau pengaturan rumah tangga Allah yang sedang berjalan saat ini, di mana kita ada di dalamnya sebagai kehendak Allah, sebagai kehendak Allah yang berlaku saat ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali, Bapak Ibu, firman Tuhan bersama-sama. Hari ini saya memberikan judul atau topik khotbah saya ini, pengetahuan yang menghidupkan. Pengetahuan yang menghidupkan. Kalau kita lihat dari kata-katanya, berarti ada pengetahuan yang menghidupkan. Kalau ada pengetahuan yang menghidupkan, ada juga pengetahuan yang mematikan. Sekarang akan kita lihat, sebelum kita memulai topik pemberitaan firman Tuhan, kita harus mengetahui pengetahuan yang dari tadi kita sampaikan ini. Apa maksud dari pengetahuan itu? Menurut firman Tuhan tentunya, ya. Dalam menafsirkan Alkitab, Bapak Ibu, atau firman Allah, ada satu prinsip dasar yang harus diketahui oleh para pelayan Tuhan atau pemberita firman Tuhan. Karena kita semata-mata di depan sini bukan harus mengetahui sesuatu firman Tuhan yang mendekati. Ini banyak tafsiran. Tapi kita harus melihat atau approach kita terhadap firman Tuhan yang paling mendekati. Karena yang paling mendekati itu yang paling benar. Begitu ya. Nah, di dalam firman Tuhan ada yang namanya disebut the first mention principle, atau prinsip penyebutan pertama kali. Ya, pertama kali itu penyebutannya penyebutan pertama kali, ya, atau bisa kita bilang prinsip penyebutan pertama kali. Nah, terkait dengan kata pengetahuan, Bapak Ibu, pertama kali disebutkan, mari kita buka Kejadian pasalnya ayat yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu. Di sini pertama kali kata pengetahuan kita bisa temukan. Ya. Ayat yang ke-9 saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, apa katanya di situ? Janganlah kau makan buahnya. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya.
Jadi pertama kali Allah menyatakan adanya sebuah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah pertama kali memperkenalkan itu kepada siapa? Adam dan Hawa. Ketika itu mereka masih ada di Taman Eden. Ya. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa dan melarang tentunya agar Adam dan Hawa jangan sampai memakan buah pohon. Mereka bisa makan banyak buah pohon-pohon apapun yang ada di sana. Tapi untuk buah yang satu itu mereka tidak boleh makan, tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ternyata apa yang terjadi? Mereka memakannya. Sehingga Tuhan menjatuhkan punishment, hukuman kepada Adam dan Hawa beserta semua keturunannya. Siapa keturunannya? Manusia. Semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Yaitu semua orang saat ini menjadi berdosa. Semua keturunannya menjadi berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekarang, demikian pula saat ini kita harus mengetahui ada sebuah pengetahuan yang Allah sediakan. Ada pengetahuan yang Allah sediakan bagi kita semua sekarang yang jauh lebih baik dari semua pengetahuan yang ada. Allah menyediakan pengetahuan yang lebih baik. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang terbaik. Tentu dari Allah adalah pengetahuan yang terbaik. Dan Allah menyediakan itu sekarang untuk menghidupkan manusia sehingga menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan kita perlu tahu itu dan kita perlu sadari itu. Pengetahuan ini adalah sebuah informasi. Ya. Pengetahuan adalah sebuah informasi penting yang berabad-abad yang belum pernah disampaikan berabad-abad lamanya, yang tersembunyi di dalam siapa? Di dalam Allah, di dalam diri Allah, di dalam Kristus. Dan itu tidak ada yang mengetahui, dan itu tersembunyi berabad-abad lamanya, ya. Namun sekarang apakah masih tersembunyi? Apakah masih tersembunyi pengetahuan itu, Bapak Ibu? Itu sudah dan telah dibukakan. Dengar baik, itu telah dibukakan kepada siapa, Bapak Ibu? Apakah kepada semua orang? Apakah semua orang mengetahui pengetahuan ini? Belum. Tetapi kepada kita, orang-orang kudusnya, kita semua di sini orang kudus, amin? Kepada kita, orang-orang kudusnya, melalui apa? Firman Allah, firman kasih karunia-Nya. Pertanyaannya, pengetahuan macam apa itu, Bapak Ibu? Pengetahuan macam apa itu? Dan itu harus kita ketahui, dan itu harus kita pahami. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ini adalah prinsip dan landasan dari gereja kita. Ya. Kita harus mengetahui ini. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah, juru selamat kita. Apa sih yang berkenan kepada Allah? Yang menghendaki supaya sebagian apa? Semua orang diselamatkan. Dan cukup itu saja? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, tidak terkecuali. Allah ingin semua orang diselamatkan, dan tidak hanya selamat, tetapi dituntut juga untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di sini ada dua informasi, Bapak Ibu, yang sangat penting akan pengetahuan yang menghidupkan. Ya.
Di sini ada dua informasi yang penting akan tentang pengetahuan yang menghidupkan kita, yang kita peroleh tentunya sebagai orang-orang kudus. Dengar baik. Yang pertama, kita perlu memahami Bapak Ibu atau mengetahui dengan baik bahwa Allah sungguh-sungguh tidak setengah-setengah. Allah tidak pernah setengah-setengah melakukan pekerjaannya. Allah dengan sungguh-sungguh menghendaki agar semua orang bisa diselamatkan. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Siapa di sini yang belum merasa sudah diselamatkan? Boleh acung tangan. Jadi sudah ya semua ya. Amin. Yang kedua, Allah juga menghendaki agar semua orang percaya atau semua orang kudusnya Tuhan memperoleh apa? Pengetahuan akan kebenaran, yaitu kebenaran yang menghidupkan. Sesuatu yang benar. Benar itu apa? Benar itu adalah benar. Kebenaran itu adalah sesuatu yang benar. Jadi pengetahuan yang menghidupkan itu, pengetahuan yang bagaimanakah Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di sini? Jika ada pengetahuan yang menghidupkan, tentunya seperti yang saya katakan tadi, maka pasti juga ada pengetahuan yang mematikan. Pengetahuan yang menghidupkan adalah pengetahuan yang membawa kepada pengertian akan keselamatan Yesus Kristus. Itu adalah pengetahuan yang menghidupkan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasalnya ketiga. Ini menjadi sangat menarik untuk kita Bapak Ibu, karena kita semua sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga. Tapi banyak juga orang percaya yang belum memiliki pengetahuan akan kebenaran. Begitu. Roma pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 28, dan itu akan menjadi tanggung jawab yang besar karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga. Roma pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 28. Ini menjadi sangat menarik Bapak Ibu, karena kita semua berlomba-lomba secara individu dan secara bersama juga untuk mengisi dan memahami sebanyak mungkin untuk mendapatkan pengetahuan akan kebenaran. Dan itulah yang kita lakukan saat ini. Ya. Pengetahuan kita sebagai anak-anak Tuhan harus tentunya diperbaharui dan banyak diberikan asupan-asupan makanan rohani, ya, makanan-makanan rohani. Tentunya kalau sebagai manusia kita memerlukan makanan jasmani. Kelihatan dari postur-postur Bapak Ibu semua sekarang yang makmur ya. Saya sebutnya yang makmur. Baik, kembali Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai 28. Kita akan baca ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semua ayat yang genap. Saya akan mulai. Manusia dibenarkan karena iman, ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Dua-dua, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman.
Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Baik, puji Tuhan. Dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita lakukan, Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita pahami. Banyak hal yang bisa kita pahami, beberapa hal terkait dengan pengetahuan akan kebenaran. Ya, di dalam firman Tuhan, firman Allah, Alkitab yang Bapak Ibu pegang, ini 100% kebenaran. Ini 100% kebenaran. Dan apapun firman Allah yang ada di sini, semua adalah firman Allah. Tidak ada yang tidak. Di sini semua firman Allah. Dan ini 100% kebenaran. Dan ini patokan kita untuk mencapai kebenaran. Untuk melihat dan memahami kebenaran. Ya, Bapak Ibu. Pertama-tama kita lihat di ayat 21. Di situ dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Ya, dengar baik. Kita lihat dulu. Sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Kemudian dijelaskan di ayat berikutnya, Bapak Ibu, ayat yang ke-22, di situ dikatakan bahwa kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kebenaran Allah karena iman di dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Banyak orang yang tidak memahami sekarang bahwa ketika hukum Taurat masih berlaku, pada saat kapan itu? Sekarang? Dulu. Pada saat hukum Taurat masih berlaku dan itu ditujukan pada bangsa Israel. Bangsa Israel yang berlaku adalah kebenaran karena iman. Amin. Ayo, dengar baik. Ayo dengar baik. Tadi di ayat 21 dikatakan tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Ayat 22 dibilang kebenaran Allah karena iman. Ya, kita harus mengetahui waktunya. Nah, banyak orang tidak memahami sekarang bahwa hukum Taurat, pada saat hukum Taurat, ketika hukum Taurat masih berlaku bagi bangsa Israel, kapan itu? Dulu. Kita sepakat bilang dulu. Ya, dulu. Kebenaran Allah yang berlaku adalah kebenaran karena perbuatan. Itu adalah prinsip bagaimana melakukan hukum Taurat. Namanya hukum Taurat. Hukum Taurat isinya apa sih, Bapak Ibu? Panduan, aturan, larangan. Ya. Dan itu wajib dilakukan oleh seluruh bangsa Israel. Dan itu yang mengetahui apakah itu sebagai kebenaran pada waktu itu? Ya. Itu hukum Taurat. Dan itu kebenaran Allah yang berlaku pada zaman dulu. Yaitu kebenaran karena perbuatan-perbuatan yang terlihat di mata manusia. Karena hukum Taurat itu menuntut aksi. Hukum Taurat menuntut aksi dari manusianya untuk menunjukkan bahwa manusia adalah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kalau tidak ada aksi, tidak terlihat bahwa mereka ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan itu adalah prinsip kebenaran Allah pada zaman hukum Taurat, atau khususnya kepada bangsa Israel. Itu sebabnya orang-orang yang kita bisa lihat, orang-orang pada zaman perjanjian lama, Bapak Ibu, menunjukkan perbuatan-perbuatan mereka. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda mereka beriman. Beriman dengan mempersembahkan contoh korban bakaran. Mempersembahkan korban-korban darah hewan. Dan simbol-simbol ritual keagamaan yang banyak sekali mereka lakukan sebagai tanda penyucian,
sebagai tanda pengakuan dosa untuk mendapatkan pengampunan dosa atas perbuatan yang mereka lakukan. Tetapi sekarang, dengar baik, tetapi sekarang setelah Yesus Kristus mati, itu adalah peristiwa yang sangat besar. Setelah Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa yang sempurna, tidak bercacat, sebagai korban penebus dosa yang sempurna bagi seluruh umat manusia, kebenaran Allah saat ini bukan lagi berdasarkan tanda-tanda perbuatan manusia. Sekali lagi saya katakan, setelah Yesus mati menghapus segala dosa manusia, tidak ada lagi dosa di dalam manusia bagi mereka yang percaya, ya. Semua sudah dihapus, tidak ada. Kalau sekarang banyak orang-orang yang beranggapan bahwa masih ada dosa yang tidak dihapus, ya, masih ada, masih banyak katanya. Masih ada beberapa dosa yang belum dihapus. Oh, itu dosa, Yesus mati menghapus hanya dosa untuk ini saja. Ada lagi dosa yang belum dihapus. Berarti tidak sempurna. Kita berani mengatakan segala perbuatan Yesus tidak sempurna? Tidak mungkin. Segala perbuatan Yesus yang dilakukan oleh Yesus atas dasar kasihnya kepada manusia itu sempurna, tidak bercacat. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, setelah Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa yang sempurna bagi seluruh umat manusia, kebenaran Allah saat ini bukan lagi berdasarkan tanda-tanda perbuatan manusia, bukan lagi berdasarkan tanda-tanda perbuatan manusia, tetapi cukup dengan tanda salib Kristus yang harus kita percayai. Ya, itulah yang menjadi dasar kita sebagai objek utama kepercayaan kita sebagai manusia. Saat ini di dispensasi kasih karunia Allah, sekali lagi, semua orang perlu mengetahui, semua orang perlu mengetahui bahwa bukan pada kuantitas atau kualitas perbuatan-perbuatan manusia. Sekarang banyak orang berlomba-lomba berbuat baik, memberikan segala sesuatu hal yang paling maksimal yang bisa mereka berikan. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mendapatkan keselamatan. Mereka berada di posisi yang sudah salah dari awal, karena mereka belum memahami. Itulah sebabnya kita sebagai orang-orang kudus, sebagai anak Allah, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kita harus mengetahui bukan soal kuantitas, bukan banyaknya perbuatan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari, ya, yang banyak saat ini pelayan-pelayan firman atau pemberita-pemberita pengkhotbah di luar sana katakan kepada jemaatnya bahwa kalian harus ini itu, maka Allah akan mengampuni segala dosamu. Hey, Anda sudah salah dari awal. Berarti Allah, kalian belum penuh mengetahui apa sih sebenarnya yang Allah inginkan. Ini tidak main-main ya Bapak Ibu ya. Ini bukan main-main. Ini mengenai keselamatan. Dan kita harus mengetahui dari mana kita bisa mendapatkan keselamatan yang benar sekarang di zaman kasih karunia. Seperti apa? Ya. Sekali lagi saya katakan, sehingga akhirnya manusia bisa memperoleh bukan itu lagi sarana atau jalur yang Tuhan inginkan.
perbuatan-perbuatanmu tidak dilihat oleh Tuhan. Mau kamu sampai nangis darah kayak melakukan itu, saya lakukan ini demi Allah, demi Yesus, percuma. Tetapi melainkan pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang akhirnya dicurahkan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Itu yang menjadi landasan kita sekarang memperoleh keselamatan. Seperti yang tadi dikatakan ayat 22, karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua yang percaya. Itulah sebabnya dikatakan di ayatnya selanjutnya, Bapak Ibu, ayat yang ke-23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dengan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Apa arti itu cuma-cuma, Bapak Ibu? Gratis, free, cuma-cuma, tidak ada syarat, cuma-cuma diberikan. Ya udahlah, inilah buat Anda lah. Apa saya menuntut sesuatu? Itu yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Apa yang dipersembahkan? Apa, Bapak Ibu? Darahnya. Ada di sini kita mau mempersembahkan darah kita untuk orang lain. Atau Ibu Gembala ingin mempersembahkan darahnya untuk Pak Gembala? No, enak aja. Saya aja kurang darah ini. Saya darah rendah ini ya. Saya perlu banyak darah. Karena penebusan di dalam Kristus Yesus, kita telah dibenarkan dengan cara cuma-cuma. Darah Kristus itu mahal sekali. Ya, sangat mahal. Dan itu diberikannya dengan cuma-cuma. Dipersembahkannya untuk siapa? Manusia, untuk keselamatan manusia. Bukan dengan cara kita lagi membayar lagi harga tebusan untuk segala dosa itu. Kita tidak melakukan apa-apa untuk itu. Dan kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk itu. Kita tidak perlu menebus sesuatu untuk kita bisa menebus segala dosa kita. Karena orang berpikir sekarang dengan perbuatan itu akhirnya bisa menebus segala dosa saya. Itu lebih ke prinsip, ya udah banyakkan baiknya, gitu kan? Baik. Jadi dosa-dosa yang dulu itu akhirnya terhapus. Jadi begini. Itu mereka prinsip seperti itu. Semakin banyak perbuatan baik yang kamu lakukan, semakin banyak dosa yang kamu hapus. Dan itu tidak berlaku di zaman kasih karunia sekarang. Bukan itu prinsip zaman kasih karunia sekarang. Hal ini semakin jelas dikatakan di dalam ayat selanjutnya, di ayat 25. Di situ dikatakan apa? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian. Karena apa? Karena iman di dalam apa? Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, di situ dikatakan tadi 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ya, maksudnya apa? Untuk menunjukkan keadilannya, Bapak Ibu, pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus di ayat yang ke-26. Kristus Yesus telah ditetapkan dalam darahnya. Sekali lagi saya katakan, Kristus Yesus telah ditetapkan di dalam darahnya
kita beroleh jalan pendamaian. Karena apa? Iman dan perbuatan. Kalau sekarang kita memikirkan iman dan perbuatan, tidak ada manusia yang sanggup. Ya mungkin pertemuan ini tidak terjadi ini. Ya, karena kita sibuk nanti dengan perbuatan. Kita tidak satu hati di sini, Bapak Ibu. Kristus Yesus yang telah ditetapkan di dalam darahnya, kita beroleh jalan pendamaian karena iman, melalui iman. Ya, bukan jalan pendamaian karena apa yang telah manusia perbuat atau kita perbuat, tetapi oleh iman kepada Kristus saja orang percaya, ya, orang percaya menjadi diselamatkan. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus cukup? Apakah sekarang orang percaya kepada Yesus saja cukup? Orang di luar sana banyak percaya Yesus? Cukup? Tidak. Yesus yang mana ini? Di luar sana banyak yang namanya Yesus, Bapak Ibu. Pemain bola ada juga yang namanya Yesus, ya kan? Yesus yang mana? Bagian mana dari Yesus yang dipercayai? Apanya? Kalau dibilang percaya Yesus, banyak di luar sana percaya Yesus. Siapa yang bilang nggak percaya Yesus? Banyak di luar sana, Bapak Ibu. Ya, percaya Yesus yang ada di firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab. Tapi banyak juga yang percaya Yesus yang ada di dalam Alkitab dan hanya percaya Yesus. Kalau dibilang percaya Yesus, kamu percaya Yesus? Iya, saya percaya Yesus. Bapak Ibu kalau misalnya mungkin jalan-jalan keluar sana gitu, kamu percaya Yesus gitu? Percaya. Banyak sekali di sini gereja. Dan mereka semua percaya Yesus. Tapi hanya percaya Yesus. Belum memahami apa yang harusnya dipercayai. Yaitu karya penyaliban Yesus di atas kayu salib. Iblis pun percaya. Kalau sekedar percaya Yesus. Dan itu menjadi sukacita kepada kita orang-orang yang percaya, ya, yang percaya menjadi benar, menjadi kudus dan menjadi diselamatkan. Ketika kamu percaya, apa yang terjadi? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan menjadi sukacita dan penuh damai sejahtera. Amin. Itu yang terjadi. Dan itu jalan yang benar yang Tuhan inginkan untuk kita. Inilah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan saat ini yang menghidupkan kita, ya, dari antara orang mati. Karena dengan menerima dan mempercayai pekerjaan Kristus yang telah selesai dan sempurna di atas kayu salib itu, Bapak Ibu, kita menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu semua di sini yang sudah percaya, katakan amin. Amin. Kita semua sudah mempunyai hidup yang kekal. Kita sudah mempunyai sesuatu yang kekal dan itu sangat berharga. Kita menerima hidup Kristus. Hidup kebangkitannya yaitu hidup kekal. Itu yang kita terima ketika kita percaya. Lalu bagaimana Bapak Ibu jika seandainya seseorang atau sekelompok orang, ya, tidak sampai kepada pengetahuan, tidak sampai kepada pengetahuan akan kebenaran yang menghidupkan? Kira-kira konsekuensinya yang mungkin yang di pikiran Bapak Ibu apa? Kalau seseorang tidak mengetahui, tidak sampai kepada pengetahuan akan kebenaran, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, rugi.
tersesat, binasa. Itu terlalu kasar, Pak. Binasa itu sudah apa arti kata binasa? Masuk neraka sudah. Untuk berapa lama Bapak Ibu? Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu nggak bisa ya udah selama-lamanya. Infinity. Ya. Mari kita lihat 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-17. Ternyata apa dampak bagi orang atau sekelompok orang yang tidak mengetahui atau tidak sampai kepada pengetahuan akan kebenaran? Apa yang akan terjadi? 1 Korintus 1 ayat 17 dan 18. Kita akan membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 17 dikatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk baptis, tetapi untuk apa? Memberitakan Injil. Ya. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Yesus jangan sia-sia. Ini yang menarik ayat 18 juga. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan bahwa berita atau informasi Bapak Ibu penting sekali. Informasi penting sekali yang harus kita ketahui tentang salib Kristus adalah di mana olehnya segala dosa kita telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Itu merupakan kebodohan dan kebinasaan bagi mereka yang tidak mau percaya pada saat ini. Sekali lagi saya katakan bahwa informasi penting tentang salib Kristus, ya, informasi penting tentang salib Kristus yang dimana olehnya segala dosa kita diampuni sekali untuk selama-lamanya, untuk saat ini, ya, itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang tidak mau percaya. Tidak mau percaya saat ini. Itu adalah suatu kebodohan. Tapi itu bisa terjadi oleh banyak hal. Ya. Itu bisa terjadi oleh banyak hal. Bisa kita sebagai orang-orang yang sudah mengetahui dan mengenal dan memahami, ya, banyak terjadi kekeliruan dalam penyampaian informasi. Dan itu terjadi kepada orang-orang yang tidak mau percaya. Terjadi hal yang keliru dalam menyampaikan informasi tentang Injil Kristus yang menyelamatkan pada saat ini. Dan banyak terjadi di luar sana. Itulah yang menyebabkan banyak orang menjadi binasa di dalam lautan api neraka. Bukan karena banyaknya dosa manusia, Bapak Ibu. Bukan karena banyaknya dosa manusia, kalau bisa kita lihat pada saat ini yang akhirnya membinasakan.
Kalau sekarang kita bisa lihat, kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang firman Tuhan. Tapi kita banyak di luar sana juga yang melihat dan salah menerjemahkan atau salah menafsirkan atau salah melihat dan memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Tidak lengkap dan akhirnya disampaikan kembali. Pengetahuan yang tidak lengkap, yang tidak sesuai dengan seturut kehendak Allah, sesuatu yang sesat disampaikan akan menyesatkan. Banyak sekarang orang yang akhirnya melihat bahwa, menganggap bahwa apa yang disampaikan membenarkan, tetapi tidak melihat penuh dan belum memahami apa yang sebenarnya Allah inginkan, dan akhirnya menyesatkan. Jadi sekarang bukan karena banyaknya dosa manusia, bukan lagi. Kalau itu pasti sudah banyak, tidak perlu lagi kita bahas itu. Karena dalam kandungan kamu sudah berdosa, tidak perlu lagi kita singgung-singgung itu. Jadi sekarang bukan karena banyaknya dosa sekarang manusia, tetapi karena salah menerima informasi tentang Injil Kristus. Orang berlomba-lomba sekarang ingin diselamatkan atau mengetahui pengetahuan. Tapi banyak juga sekarang orang yang tidak mengetahui sepenuhnya pengetahuan apa yang Allah inginkan, dan salah menerima informasi. Kasihan, ya, karena akhirnya adalah kebinasaan. Itu adalah hal yang sangat merugikan bagi manusia. Sebab mereka mengira bahwa mereka masih orang berdosa, padahal faktanya darah Kristus telah menguduskan setiap orang yang percaya sekali untuk selama-lamanya. Ketika kamu mengimani itu, kamu 100% menjadi orang kudus. Tapi banyak sekarang orang yang masih menganggap diri mereka orang berdosa. Karena apa? Karena kekeliruan itu. Banyak kekeliruan penyampaian firman Tuhan yang terjadi di luar sana. Dan itu kita tidak harapkan di sini. Dan itu menjadi tugas kita sebagai orang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran untuk menyampaikan itu kepada orang-orang di luar sana. Amin ya Bapak Ibu. Mereka juga mengira bahwa keselamatan masuk surga adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sekali lagi saya katakan, dan firman Tuhan katakan, ya, Alkitab berkata di Efesus 2 ayat 8 dan 9, untuk ayat-ayat terakhir kita pada hari ini. Mari kita lihat Efesus pasal 2 yang ayat ke-8 sampai ke-9. Ada yang hafal? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan tidak boleh ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Yang menyelamatkan Yesus Kristus. Iman adalah sarana kita, medianya. Kristus yang menyelamatkan. Tapi melalui iman, Bapak Ibu Saudara. Itulah mengapa kita bisa disebut orang percaya. Dan tidak boleh ada orang yang memegahkan diri, karena itu bukan perbuatan masing-masing dari manusia. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Kesimpulan, mari kita lihat Efesus pasal yang kelima. Ya, ini benar-benar terakhir ya Bapak Ibu ya, ayat terakhir. Tadi saya bilang sebutkan ayat terakhir. Ini benar-benar terakhir. Ini kalau udah sesuatu benar-benar, ini udah paling benar nih. Benar-benar terakhir Bapak Ibu. Ya, Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai dengan 17 ya. Kita harus mengetahui kesimpulan yang sudah kita dengarkan mengenai penjelasan firman Tuhan tentang pembahasan kita pengetahuan yang menghidupkan dan pengetahuan yang mematikan. Kesimpulan kita Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, kita bersama-sama Bapak Ibu.
1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk segala keselamatan yang sudah kami peroleh, segala sukacita, segala jaminan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Tentunya itu menjadi sangat luar biasa dan sangat berharga bagi kami Tuhan. Dan tentunya pengetahuan akan kebenaran yang terus kami capai untuk kami bisa benar-benar sepenuhnya Tuhan mengetahui apa yang Tuhan inginkan saat ini di zaman kasih karunia kepada kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami merasa sangat bertanggung jawab untuk firman Tuhan, karena kami percaya di luar sana banyak Tuhan yang belum percaya. Dan tentunya Tuhan menginginkan kami sebagai kami anak-anak Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan tentang kebenaran karya penyaliban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk segala berkat surgawi dan rohani yang terus Kau berikan kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk setiap kami Tuhan yang hadir di sini dan semua orang-orang yang percaya, supaya kami lebih berani lagi untuk menyampaikan firman Tuhan dan tentunya untuk mencapai pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara ibadah kami. Kau kiranya tuntun acara kami ini dari awal bertahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.